Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fatkianurani, NIM 140142023, nomor presensi 24. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip, karakteristik, dan gambaran pembelajaran kelas rangkap atau yang biasa disebut sebagai PKR. Nah, untuk poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar PKR. Untuk prinsip yang pertama, ada keserempakan kegiatan pembelajaran. Lalu, untuk yang kedua, ada kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau yang bisa disebut sebagai WKA. Lalu yang ketiga, pastinya kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Lalu untuk prinsip yang keempat atau terakhir, yakni dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber daya secara efisien. Nah, untuk poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kelas rangkap atau yang bisa disebut sebagai PKR. Nah, untuk poin yang pertama, yakni karakteristik guru dalam PKR atau yang bisa disebut dengan one teacher school. Nah, di sini guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Lalu, guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek seperti perbedaan umur, perbedaan tingkat kelas, dan kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. Nah, untuk yang kedua, karakteristik siswa dalam PKR atau yang bisa disebut sebagai multigrade. Nah, di sini murid-murid dengan perbedaan tingkat kelas, umur, dan tingkat kecerdasan yang berbeda belajar dalam waktu dan ruangan yang sama. Siswa belajar bersama dan saling membantu. Nah, untuk yang ketiga, karakteristik pembelajaran atau multi-level teaching. Nah, di sini, mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Nah, untuk yang keempat, karakteristik interaksi edukatif belajar. Nah, di sini guru mengajar dengan keaktivitasan yang tinggi yang menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Dan guru mengelola kelas dengan pengaturan tempat duduk yang berbeda. Nah, untuk yang kelima, yakni karakteristik lingkungan belajar. Nah, salah satu prinsip PKR adalah memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Oleh karena itu, sumber belajar sangatlah terbatas. Maka kita sebagai guru dituntut untuk selalu kreatif menciptakan berbagai sumber belajar sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Lalu ada gambaran PKR yang ideal. Yang pertama, suasana kelas hidup, murid tampak ceria. Lalu yang kedua, proses pembelajaran betul-betul berlangsung secara serempak, apalagi murid yang berbeda tingkat berada pada satu ruangan. Lalu yang ketiga, guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar. Dan yang keempat, murid aktif, konsep CBSA yang sebenarnya nampak. Yang kelima, selain menonjolkan asas kooperatif, guru juga harus bisa menyelipkan asas kompetitif atau persaingan yang sehat. Lalu yang keenam, adanya perhatian khusus bagi anak yang lambat dan cepat. Lalu yang ketujuh, prinsip perangkapan tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk mengajar dua tingkat kelas atau lebih dalam satu ruangan. Dan untuk yang terakhir, mampu melepaskan diri dari mitos bahwa yang mampu mengajar itu hanyalah guru. Nah, untuk poin yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik PKR yang terjadi di lapangan. Nah, dalam praktiknya, PKR masih banyak yang menyimpang dari gambaran PKR yang ideal. Nah,
sehingga hasil pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, di sini saya akan menyampaikan beberapa penyimpangan dari praktik pembelajaran kelas rangkap yang sekiranya itu sering terjadi di sekolah-sekolah. Yang pertama, yakni dilaksanakan secara bergilir atau yang bisa disebut sebagai pembelajaran duplikasi. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan secara bergilir adalah proses pembelajaran di mana seorang guru bergilir dari satu kelas atau ruang kelas atau ke ruang kelas dan kembali lagi. Nah, kegiatan tersebut sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pembelajaran kelas rangkap karena tidak berlangsung secara serempak. Nah, salah satu kelemahan pembelajaran yang dilaksanakan secara bergilir yakni pemborosan waktu, terutama saat mondar-mandir dari satu kelas menuju ke kelas yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, pemanfaatan sumber belajar belum maksimal dan supervisi guru terhadap belajar murid masih kurang. Guru merupakan sumber belajar yang utama, yaitu dengan segala kemampuannya, wawasan keilmuan, dan pengetahuan yang luas, maka segala informasi pembelajaran dapat diperoleh dari guru tersebut. Sumber belajar dapat menggunakan lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, keluarga, di rumah, dan sebagainya. Yang perlu dipahami dalam hal ini adalah masalah pemanfaatannya yang akan bergantung kepada kreativitas dan budaya mengejar guru atau pendidikan itu sebagainya. Nah, materi sudah saya paparkan semuanya. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kurang-kurangnya. Semoga kita bisa berproses menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.